Baik, silakan Sasa, pertanyaan selanjutnya. Ya, saya sudah ada penanya berikutnya dengan Ibu siapa Ibu? Dari Ibu Mariam. Ibu Mariam, silakan pertanyaannya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam dari Majelis Ta'lim Ummahat Nurul Ikhwan. Kebetulan Pak Prof. Asrorun Niam, saya sebagai pendamping halal di Kota Bekasi. Ya, ada beberapa yang ingin kami tanyakan terkait dengan konsep dari agama kita, agama Islam untuk halal dan haram. Sebenarnya tadi dari para kiai sudah menjelaskan secara jelas sekali dan gamblang sekali. Cuma ketika dipraktekkan pada kami, para pendamping halal, ini mungkin agak sedikit menemui beberapa kendala. Yang ingin kami tanyakan mungkin adalah bagaimana meyakinkan para pelaku usaha, karena ada program Sehati ya Pak Prof ya, para pelaku usaha ini bahwa mereka harus punya sertifikat halal gitu. Kadang mereka masih merasa bahwa barang-barang yang kami produk ini adalah halal gitu. Dari ini nih. Tapi meyakinkan mereka bahwa mereka harus tenang kan dengan produk ini seperti apa gitu. Baik. Mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Syasha. Mungkin Abi bisa menjawabnya. Jadi bagaimana kita meyakinkan pelaku usaha bahwa mereka itu memang harus wajib istilahnya mendapatkan sertifikasi halal terhadap apa yang dijualnya. Abi, silakan. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Profesor Asrorun Niam bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dalam hadis tentang innal halala bayyinun wal haram bayyinun, di sini Nabi menutup dengan sebuah penegasan tentang pentingnya kesadaran kita terhadap kehati-hatian dari yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, perhatikan, para pengusaha produk-produk apapun, mau makanan maupun kosmetik, seharusnya dia sejak awal kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hari kiamat, harus sadar bahwa dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bahwa sekecil apapun penghasilan dia, itu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Setelah itu dalam kaidah jual beli itu harus ada keterus-terangan. Jika memang di dalamnya ada barang haram, jelaskan. Ini ada haramnya Pak. Jelaskan. Kalau ada unsurnya misalnya yang gelatin, yang ada babinya misalnya. Kalau memang itu jelas menggunakan bahan seperti itu, beritahukan. Jangan dipaksakan untuk menjual sesuatu yang di dalamnya ada syubhat. Setiap kita, baik pengusaha maupun pembeli, kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam diri kamu itu ada hati nurani. Mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati nurani itu baik, maka yang penjual, yang pengusaha akan memastikan bahwa di dalamnya ada barang haram, dia tidak akan menjualnya. Kalau memang ayam yang dia goreng itu, yang dia jual itu ternyata dari ayam tiren misalnya, dia tidak akan melakukannya karena dia tahu pasti akan dihisap. Termasuk yang membeli juga, dia dengan hati nuraninya. Kalau di hati nuraninya sudah tidak nyaman, melihat situasi kayak tidak nyaman dan khawatir, tinggalkan. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka, kata Nabi. Tinggalkan yang meragukan diri kamu dan ambil yang yakin, ambil yang pasti-pasti. Tinggalkan tempat-tempat yang di dalamnya ada remang-remangnya, ada syubhatnya. Sudah, cari yang jelas. Kalau perlu, sudah. Kalau mau jalan-jalan, bawa makanan sendiri. Lebih halal, lebih pasti. Daripada beli di mana-mana, murah memang, tapi meragukan. Mending kita yang pasti halal. Kenapa Bapak Ibu? Jangan-jangan anakku ini bandel, hafalannya hilang, karena makanan yang Bapak Ibu berikan. Karena barang haram itu ada dua Pak. Pertama, zatnya halal, tapi prosesnya haram. Misalnya hasil korupsi, hasil mencuri, ini juga merusak struktur akhlak dan keimanan seseorang. Yang kedua,
prosesnya halal tapi zatnya haram, seperti bayi, seperti babi, ya, seperti babi, kemudian seperti darah. Nah, Baik. itu semua zatnya haram memang. Maka itu jangan dikonsumsi. Semoga Allah berkahi. Terima kasih Abi, dan insya Allah di segmen selanjutnya nanti di segmen 5 kita akan menyaksikan sebuah tayangan dengan tema makanan dan minuman yang halal yang insya Allah nanti akan diberikan ibrohnya oleh Syekh Muhammad. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia.